Saudara, polisi memeriksa security Pertamina dalam lanjutan kasus pencurian bahan bakar pesawat di Deli Serdang. Sebelumnya sudah ada 3 tersangka yang ditangkap polisi. Tim Polresta Deli Serdang menangkap 3 pencuri aftur dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sekali beraksi, komplotan pelaku ini mengambil 30.000 liter BBM jenis aftur. Komplotan ini telah melakukan pencurian BBM jenis aftur dari pipa Pertamina sejak pertengahan tahun 2021. Untuk mengungkap secara tuntas kasus ini, polisi sudah meminta keterangan pada sejumlah saksi. Kini polisi masih mencari 1 pencuri aftur yang melarikan diri. Kami sudah memeriksa dari pihak Pertamina selaku pelapor, kemudian dari rekan-rekan dari TNI AL yang melakukan penangkapan pada penangkapan pertama, kemudian juga dari para pelaku ini, termasuk security dari Pertamina, security Pertamina yang bertugas memantau wilayah objek vital nasional ini. Nah, sehingga kami juga masih berupaya untuk mencari karena aftur ini kan bahan bakar yang tidak dipakai umum, bahan bakar penerbangan, sehingga kami juga harus mendalami. Pihak Pertamina mengaku bahwa kehilangan 30.000 liter masih dalam batas toleransi loss dan tidak mengganggu stok aftur di Bandara Kuala Namu. Namun begitu, Pertamina juga membentuk tim untuk mencari dugaan keterlibatan orang dalam. Sampai dengan tadi subuh kami sudah melaporkan tindak pidana dengan pemberatan ini kepada pihak Polres Deli Serdang. Jadi saat ini ketiga orang yang ditangkap oleh tim patroli dari TNI AL Tantama 1 itu sudah diserahkan kepada Polres Deli Serdang. Komplotan pencuri ini mengambil aftur yang merupakan bahan bakar pesawat dengan cara melakukan tapping atau penyadapan pipa bawah laut yang menyalurkan BBM dari kapal tanker ke depot pengisian Bandara Kuala Namu. Pipa tersebut dilubangi dan disalurkan ke gudang penampungan milik tersangka. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi terkait pencurian bahan bakar pesawat sudah ada jurnalis Kompas TV Dedi Tarigan. Selamat malam, Dedi. Sampai di mana penyidikan polisi terkait dengan kasus pencurian bahan bakar pesawat ini, Dedi? Ya, terima kasih Ibrahim. Selamat malam saudara. Pasca penangkapan 3 orang yang melakukan pencurian minyak aftur yang ada di Pantai Labu Deli Serdang, pihak kepolisian langsung melakukan upaya penyelidikan yang lebih dalam dengan melakukan olah TKP untuk mencari bukti dan fakta-fakta baru yang ada di lokasi kejadian. Dalam proses ini, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 3 orang yang diamankan oleh TNI AL menjadi tersangka dan dikenakan dengan pasal pencurian dengan pemberatan. Selain itu juga untuk mengusut tuntas proses kejadian pencurian yang ada di Pantai Labu tersebut, pihak TNI, pihak kepolisian Deli Serdang telah melakukan memeriksa sejumlah saksi-saksi yang ada di lokasi maupun pihak petugas yang ada di lapangan. Hingga saat ini dari 3 orang tersebut ada 1 orang yang masih diburu oleh pihak kepolisian yang merupakan otak pelaku yang akan menjadi mengetahui di mana distribusi dari aftur tersebut. Ibrahim. Oh, jadi tersangka yang baru ditangkap baru 2 atau justru ada penambahan tersangka jadi 4, Dedi? Ya, dari informasi yang kita dapat dan disampaikan oleh pihak kepolisian, 1 tersangka ini merupakan otak yang menjadi dalam pencurian tersebut karena ketiga orang yang ditangkap tersebut perannya masing-masing adalah melakukan penyadapan dari pipa Pertamina yang kemudian disalurkan ke tangki, kemudian dari tangki disusun ke bak-bak penampungan. Setelah dari bak penampungan, kemudian didistribusikan melalui gen-gen yang dibawa melalui pickup. Jadi ketiganya hanya mengetahui sampai di situ saja. Sementara dari pickup tersebut
itu dibawa kemana itu juga belum diketahui. Jadi mereka yang ada 3 ini hanya pekerja yang ada di lokasi gudang. Dan pihak kepolisian pun memang saat ini coba mengumpulkan fakta-fakta dan bukti juga untuk supaya bisa menangkap satu tersangka lagi yang mungkin kunci dari pencurian ini, Ibrahim. Siapa lagi yang saat ini diperiksa untuk bisa mengungkap satu tersangka lain yang merupakan otaknya, Dedi? Ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini masih mendalami keterangan-keterangan saksi-saksi, terutama 3 orang saksi yang ada di lapangan. Kemudian dari pihak Pertamina, karena mengingat kasus ini, pencurian ini dari pendalaman mereka sudah dilakukan sejak tahun 2021, itu artinya sudah cukup lama, sehingga keterangan-keterangan baik itu dari Pertamina maupun dari warga yang ada di sekitar itu akan menjadi petunjuk. Dan kalaupun misalnya pihak kepolisian juga sudah mengantungi identitas, mungkin mereka untuk sementara menyimpan terlebih dahulu agar bisa menangkapnya, Ibrahim. Baik, dari 2021 sudah ditemukan angka pasti kerugian yang dialami Pertamina atas pencurian BBM pesawat ini, Dedi? Nah, untuk kalkulasi secara jumlah menyeluruh, Pertamina yang dari kita konfirmasi kemarin masih membutuhkan waktu. Namun asumsi mereka dalam hitungan sekali tarif yang mana itu asumsinya adalah 30.000 liter sebagaimana barang bukti yang didapat oleh pihak TNI AL, itu perkiraan harganya sekitar 400 juta. Itu masih perkiraan kasarnya, Ibrahim. Ini dari 2021, apakah tidak ada warga sekitar yang sebelumnya curiga atau pihak Pertamina sendiri curiga dengan operasional pencurian aftur ini? Dari informasi yang saya dapatkan di lapangan, masyarakat sendiri juga tidak mengetahui. Dan dari pihak Pertamina sendiri, sebagaimana disampaikan oleh pihak Pertamina, bahwasanya kehilangan 30.000 liter itu masih batas toleransi, yang artinya tidak ada kecurigaan-kecurigaan tertentu. Hal ini diketahui terbongkar karena oleh pihak TNI sendiri melihat ada kecurigaan, mengingat ada pipa yang di pinggir pantai, terutama di Pantai Indah Dewi itu terbuka. Hal ini menjadi kecurigaan dari personel TNI AL yang kemudian melakukan penyergapan beberapa waktu yang lalu, Ibrahim. Baik, terima kasih Dedi Tarigan untuk laporan Anda langsung dari Sumatera Utara.